Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Zerlin Harvia, NIM 61014190049 dari PJKR International Class. Di sini saya akan membuat video demonstrasi mengolah data menggunakan SPSS. Sebelumnya saya di sini menggunakan SPSS versi 16. Yang pertama, ini adalah tampilan SPSS versi 16. Kemudian kita langsung saja untuk melakukan olah datanya. Yang pertama, saya sudah memiliki data yang sudah dikelola di Excel. Ada nama, jenis kelamin, kemudian cabang olahraga. Di sini ada 3 cabang olahraga, yaitu taekwondo, renang, dan pencaksilat. Kemudian ada achievement dan adaptability. Kemudian yang selanjutnya kita buka SPSS. Kita klik variable view. Kemudian kita ketikkan di sini nama, jenis kelamin, cabur, achievement, dan adaptability. Kemudian untuk nama, jenis kelamin, dan cabur, type-nya kita ubah menjadi string. Kemudian untuk jenis kelamin, kita beri kode pada kolom values, kita klik untuk pemberian kode, kita klik titik 3, kemudian kita beri kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian kita add, kemudian kode 2 untuk jenis kelamin perempuan, kita add, klik OK. Kemudian untuk cabur juga sama, kode 1 untuk taekwondo, kita add, kemudian kode 2 untuk renang, kemudian kode 3 untuk pencaksilat, kita add, kemudian kita OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan data, kita klik data view. Nah, di sini masih kosong. Untuk memasukkan data, kita mengcopy data yang ada pada Excel. Kita blok nama, kemudian kita copy, kita masuk ke SPSS, kemudian kita pastekan. Selanjutnya jenis kelamin, sama caranya seperti yang tadi. Kita copy dengan cara kita blok semua. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita masukkan dengan cara Ctrl V. Dan seterusnya caranya sama. Terakhir, adaptability.
Nah, setelah semua data dimasukkan, kita cek kembali apakah semua datanya sudah komplit sampai dengan nomor 30. Setelah dicek, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Deskriptif Statistik. Kita klik yang deskriptif. Nah, kedua data ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke kotak sebelahnya. Kita klik Option. Kita pilih atau kita centangi apa yang kita butuhkan untuk melihat hasilnya. Saya pilih Sum, Variance, Range, as a mean. Kemudian untuk distribution-nya kita pilih kurtosis dan skewness. Untuk kolom display order kita pilih variable list, lalu kita klik continue. Kemudian OK. Nah, hasilnya seperti ini. Saya sudah mempunyai hasil dari pengerjaan saya. Untuk saya jelaskan. Nah, seperti ini. Untuk membaca data tersebut normal atau tidak dengan uji analisis deskriptif, yaitu dengan melihat hasil pada tabel skewness dan kurtosis. Di sini untuk mencari nilai rasionya, yaitu dengan cara skewness dibagi dengan standar error. Sama dengan yang kurtosis juga sama, hasil dari kurtosis dibagikan dengan standar error kurtosis. Untuk data yang achievement, kita lihat pada tabel skewness, yaitu hasilnya min 0,550 dibagi dengan 0,427. Hasilnya adalah min 1,28791, yaitu normal. Kenapa saya bisa mengatakan normal? Karena hasil yang terletak di antara min 2 sampai dengan 2, yaitu normal. Kemudian kita lihat achievement pada tabel kurtosis, yaitu nilainya 0,111 dibagi dengan 0,833, hasilnya adalah 0,1331, yaitu normal karena masih terletak di antara min 2 sampai dengan 2. Kemudian untuk yang adaptability, kita lihat pada tabel skewness, yaitu min 0,778 dibagi dengan 0,427, yaitu hasilnya min 1,823, yaitu normal karena terletak masih di antara min 2 sampai dengan 2. Kemudian adaptability untuk tabel kurtosis yaitu 0,521 dibagi dengan 0,833, yaitu hasilnya 0,6252, yaitu normal karena masih terletak di antara min 2 sampai dengan 2. Nah, inilah hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan uji korelasi. Caranya yaitu cara selanjutnya yaitu kita akan uji achievement dan adaptability. Sebelumnya untuk achievement,
kita labeli dengan huruf X dan adaptability kita labeli dengan huruf Y. Kemudian kita buka SPSS, kita klik variable view, kemudian kita ketikkan huruf X, kemudian huruf Y. Nah, pada label huruf X, kita ketikkan achievement dan huruf Y, adaptability. Setelah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, kita masukkan masing-masing data. Huruf X yaitu achievement, kita buka kembali Excel, kita blok, kemudian Ctrl+C, masuk kembali ke SPSS, kemudian Ctrl+V. Sama dengan yang huruf Y, kita blok data pada adaptability, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Nah, setelah seperti ini, kita cek kembali apakah sudah komplit dari nomor 1 sampai 30. Setelah itu, kita klik Analyze. Lalu, kita pilih yang Correlate dan kita klik yang Bivariate. Kemudian, kedua data ini kita blok, kita pindahkan ke kotak yang sebelahnya. Kemudian, pada kolom Correlation Coefficient, kita pilih yang percent, kita centang. Kemudian, pada kolom yang selanjutnya, Test of Significances, kita pilih yang two-tailed. Kemudian kita centangi Flag Significant Correlation, kemudian kita klik OK. Nah, setelah keluar hasilnya seperti ini, untuk menentukan apakah data ini signifikan atau tidak, kita lihat hasil yang sudah saya hitung. Nah, ini uji korelasi dari dua variabel, yaitu achievement dan adaptability. Untuk menghitung hasilnya, yaitu menggunakan rumus DF sama dengan N dikurangi 2. Untuk melihat N-nya, kita lihat N dari masing-masing tabel. Untuk achievement, N-nya 30, dan untuk adaptability 30. 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, selanjutnya kita harus melihat tabel R. Tabel R pada nomor 28. Pada nomor 28 kita cari yang taraf signifikansinya 0,05. Pada tabel nomor 28, taraf signifikansinya yang 0,05, yaitu 0,3610. Cara menghitungnya kembali yaitu R hitung dibandingkan dengan R tabel. R hitung di sini bisa kita lihat pada tabel yang percent correlation. Untuk yang achievement yaitu 0,702 dan yang untuk adaptability juga sama 0,702. Kemudian R hitung tadi 0,702 dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,3610. Hasilnya adalah
valid atau signifikan. Kenapa hasilnya valid atau signifikan? Karena R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Seperti itu untuk hasil dari uji korelasi dari dua variabel. Lalu yang selanjutnya kita akan menghitung atau menguji uji beda dari dua variabel menggunakan SPSS. Caranya adalah sebelum membuka SPSS untuk pelabelan atau memberi kode untuk achievement, saya memberikan kode nomor 1, kemudian untuk adaptability saya memberikan kode nomor 2. Lalu kemudian kita buka SPSS, kita klik variable view, kemudian di sini saya akan mengetikkan hasil dan yang bawahnya variabel. Kemudian pada label saya ketikkan hasil achievement atau kita singkat saja hasil achievement D dan AC dan AD, yaitu achievement dan adaptability. Kemudian di sini saya ketik variabel. Lalu yang selanjutnya untuk yang variabel kita beri kode tadi yaitu kode 1 untuk achievement kita add, kemudian kode 2 untuk adaptability add. Lalu kita oke. Nah, setelah seperti ini kita masukkan data kedua data ini dari data yang ada di Excel. Kita klik data view, kemudian kita copy pastekan datanya. Yang pertama kita mau mengcopy data dari achievement. Kita blok sampai bawah, kemudian Ctrl C, masuk lagi SPSS, kemudian Ctrl V. Nah, untuk data yang selanjutnya kita masukkan di bawahnya. Kembali lagi ke Excel, kemudian kita blok data dari adaptability, Ctrl C, kemudian kita pastekan di bawahnya, Ctrl V. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang di sini kita masukkan data yang nomor 1 dan 2 tadi. Kita copy data dari pengkodean achievement, kita blok, Ctrl C, masuk ke SPSS, kemudian kita pastekan. Nah, yang selanjutnya sama, melanjutkan yang di bawahnya. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Dah, setelah seperti ini, kita cek kembali dua data yang sudah dimasukkan. Sudah. Lalu kita klik Analyze, kemudian Compare Means,
Kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Kemudian untuk hasil kita masukkan ke kotak yang tes variabel. Kita pindahkan. Kemudian untuk yang variabel kita masukkan ke grouping variabel. Lalu setelah itu kita klik define groups. Nah, di sini grup 1 kita ketik 1 dan grup 2 kita ketik 2, lalu continue, kemudian oke. Nah, inilah hasil dari uji beda dua variabel menggunakan independent sample t-test. Nah, untuk menentukan data tersebut memiliki perbedaan atau tidak, bisa kita lihat di hasil yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini untuk melihat hasilnya yaitu kita melihat tabel yang Sick-to-Toilet. Hasilnya yaitu 0,251. Nah, untuk menentukan hasil tersebut terdapat perbedaan atau tidak, itu pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel jika Sick-to-Toilet kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika nilai Sick-to-Toilet lebih dari 0,05. Nah, hasil dari yang sudah saya kerjakan melalui SPSS, hasilnya adalah 0,251, yaitu lebih dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara dua variabel ini. Sekian video yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.